Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Kang Ipul Official. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya pasti tetap semangat. Terutama bagi rekan-rekan P3K yang sedang menunggu pengumuman ya, hasil pengisian formasi pada tahap 1 yang dinyatakan lulus. Mudah-mudahan dalam waktu dekat teman-teman akan segera diterbitkan nomor induk P3K dan mengisi formasi yang sudah disediakan dalam status ASN P3K. Lalu bagi teman-teman yang belum dinyatakan lulus pada tahap 1 ini, mudah-mudahan teman-teman dipermudah untuk mengikuti di tahap 2 dan teman-teman dinyatakan lulus pada tahap 2 nantinya. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan ini di channel Kang Ipul Official kita akan membahas informasi tentang menjelang ujian tahap 2. Ini ada usulan dari P2G minta Nadiem Makarim upayakan tambah formasi P3K tahap 2 dan tahap 3. Kira-kira jenis formasinya seperti apa saja dan apakah nantinya akan direalisasikan atau tidak? Dan berita ini akan kita kilas dan kita bahas secara lebih detail dan rinci di channel Kang Ipul Official. Namun sebelum lanjut kepada pembahasan kali ini, silakan teman-teman dukung channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi edukatif terkini terkait pembelajaran guru dan pendidikan. Baiklah teman-teman semuanya, langsung saja kita bahas informasi terbaru ini yang saya kutip dari Tempo. Dengan judul P2G minta Nadiem Makarim upayakan tambah formasi P3K tahap 2 dan tahap 3. Tempo.co Jakarta. Perhimpunan Pendidikan dan Guru meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Ini untuk mengupayakan tambahan jumlah formasi guru pada proses perekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Guru 2021 tahap 2 dan 3. Kami betul-betul memohon sedapat mungkin disesuaikan dengan angka kebutuhan yang real di daerah agar dapat mengakomodir semua guru honorer, ujar Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim lewat keterangan tertulis Senin 18 Oktober 2021. Pemerintah sedianya membuka rekrutmen untuk 1 juta guru melalui seleksi P3K sebagai solusi untuk mengatasi kebutuhan guru di Indonesia. Sayangnya target tersebut masih jauh dari capaian formasi yang diusulkan. Pemerintah daerah hanya 506.247 formasi. Itu pun tak seluruhnya diisi pelamar. Pada seleksi P3K Guru tahap 1, pemerintah mengumumkan sebanyak 173.329 peserta dinyatakan lulus formasi atau sebanyak 53,7%. Formasi guru terisi dari 322.663 formasi yang mendapatkan pelamar pada seleksi ujian tahap pertama. Minimnya formasi yang diajukan sekolah ke Pemda maupun yang disetujui pemerintah daerah dan pusat ini menjadi fakta menyedihkan, ujar Satriwan. Ia mencontohkan di Kabupaten Garut, formasi yang disetujui pemerintah daerah hanya 196 formasi. Sedangkan jumlah kebutuhan formasi guru honorernya mencapai angka 8.801 formasi. Sementara itu dalam tes P3K tahapan 1 kemarin, yang lulus passing grade diperkirakan lebih dari 1.000 orang. Mereka tidak bisa menjadi P3K karena minimnya formasi yang tersedia, ujarnya. Untuk itu P2G meminta Pemda dan pemerintah pusat mengkalkulasi dan membuat roadmap guru honorer yang lulus P3K nanti, ihwal bagaimana penempatan mereka setelah lulus. Sebab perlu diingat, keberadaan guru P3K tidak berpotensi untuk menggeser keberadaan guru honorer yang sudah ada di sekolah tersebut. Bisa-bisa para guru honorer terbuang, lalu mau dikemanakan? Ini menjadi fakta untuk diskriminasi lain bagi guru honorer, tuturnya.
P2G meminta kepada Kemenpan RB dan BKN agar mereka yang nilainya di atas passing grade semestinya tidak perlu mengikuti tes tahapan 2 dan 3 lagi. Artinya otomatis dinyatakan lulus dan ditempatkan, ujar Satriwan Salim. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbudristek, Nunuk Suryani mengatakan peserta yang tidak lolos dalam seleksi tahap pertama dapat mengikuti registrasi seleksi tahap kedua dengan menggunakan nilai pada saat ujian sebelumnya alias tanpa tes. Banyak pertanyaan, apakah nanti ujian yang kedua itu nilainya ujian pertama bisa digunakan? Bisa, dengan catatan jenjang yang dipilih sama. Kemudian mata pelajaran yang dipilih sama, ujar Nunuk Kamis 14 Oktober 2021. Namun, ujar Nunuk peserta tetap harus melakukan pendaftaran sebagai peserta ujian kedua. Peserta juga bisa kembali mengikuti tes jika tidak puas dengan nilai yang didapat pada seleksi tahap pertama. Ia mengingatkan pada pelaksanaan tahap kedua dan ketiga ini sudah tidak digunakan lagi afirmasi untuk sekolah induk. Untuk ujian tahap 2 itu sudah terbuka kompetensinya seluruhnya, baik dari guru swasta, non-induk, dan untuk lulusan PPG. Informasi individu yang mempunyai sertifikat guru dan belum mengajar, tutur Nunuk. Selain itu, pada seleksi P3K Guru 2021 tahap kedua ini, peserta diperbolehkan untuk memilih sekolah lain, bukan sekolah induk, asalkan masih dalam satu daerah kewenangan. Jadi, formasinya sudah berkompetensi dengan seluruhnya. Kami akan melihat nilai tertinggi sebagaimana yang ada dalam Permenpan RB, ujarnya. Baiklah teman-teman semua, setelah kita membahas informasi tadi, dapat kita tarik sebuah kesimpulan ya, bahwasanya P2G meminta Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek untuk mengupayakan adaan tambahan formasi guru P3K tahap 2 dan tahap 3. Sebelumnya yang sudah banyak diisi dari tahap 1, akan tetapi itu hanya beberapa persen dan menyisakan banyak guru-guru yang sudah melewati ambang batas ataupun belum pada tahap 1 ini. Akan tetapi formasinya tinggal sedikit. Maka dari itu usulan dari P2G ini mudah-mudahan diterima oleh Bapak Nadiem Makarim. Lalu adanya tambahan formasi guru P3K tahap 2 dan tahap 3 yang tentunya di daerah-daerah masih banyak membutuhkan guru dan banyak guru yang berharap untuk diangkat menjadi ASN P3K. Nah, selain itu dari P2G juga mengusulkan bahwasanya yang sudah melewati ambang batas tidak perlu lagi mengikuti ujian tahap 2 dan tahap 3. Akan tetapi Ibu Nunuk Suryani sudah menyampaikan bahwasanya apabila peserta tidak puas dengan nilai yang didapatkan dari tahap 1, bisa mengulang lagi tahap 2 dan tahap 3 dan nantinya akan diambil nilai tertingginya untuk mengisi formasi yang masih kosong. Nah, baiklah teman-teman semua, mudah-mudahan usulan ini diterima dengan baik dan betul-betul terrealisasi pada tahap 2 nantinya, sehingga teman-teman semua lebih mudah untuk regulasi diangkatnya menjadi ASN P3K di tahap 2 nantinya. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terus dukung channel Kang Ipul Official dengan subscribe, komen, like, dan share, sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi edukatif terkini terkait pembelajaran guru dan pendidikan. Akhirnya saya undur diri dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.